Pada pagi hari ini seperti biasa saya membawakan mata kuliah manajemen barang milik negara. Ada yang tahu manajemen itu apa? Kita post test dulu paling tidak pas pertama kali jumpa. Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Menjawab, menurut pendapat saya, manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur, di mana dalam proses pengaturan itu terdapat beberapa aspek, yaitu POAC, yang pertama adalah planning, organizing, controlling, evaluating, controlling, dan evaluating. Manajemen adalah kegiatan untuk mengatur atau dalam arti adalah penatausahaan, betul? Ada yang tahu? Lagi silakan. Kita mengulang lagi. Tidak. Yuk, silakan. Ya. Saya izin menjawab. Manajemen menurut saya itu adalah suatu pengorganisasian yang organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan organisasi. Pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Oke, boleh. Ada lagi? Yang lagi Taruna, silakan. Siap, mohon izin. Ya. Izin menjawab bahwa manajemen ini merupakan salah satu bagian daripada suatu organisasi yang memiliki inti sel sebagai pengelola. Dalam hal ini kita belajar terkait BUMN, jadi intinya adalah BUMN, pengelolaan BUMN. Oke, salah satu bagian organisasi, Inti organisasi yang paling penting. inti organisasi yang paling penting dalam mewujudkan tujuan. dalam mewujudkan tujuan. Dalam hal ini adalah BUMN. BUMN. Oke, jadi ada beberapa pendahuluan pada pagi hari ini ya dari peserta didik. Manajemen kegiatan untuk mengatur penatausahaan, pengorganisasian untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, dalam hal ini adalah dalam kita imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu bagian organisasi, inti organisasi penting dalam mewujudkan tujuan, yaitu BUMN. Nah, ini adalah jawaban yang bisa diterima bahwa ilmu manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur penata usaha, ya, di mana penata usaha itu bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi, yaitu tertibnya laporan akan penata usaha manajemen barang milik negara. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke slide. Nah, ini dia, ya, penata usaha manajemen barang milik negara. Ya. Oke, nah ini adalah deskripsi singkat, ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mata kuliah bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori, konsep barang milik negara dan implementasinya dalam praktek tentang manajemen barang milik negara adalah ilmu dalam pengelolaan barang milik negara atau sering disebut dengan barang milik negara, BUMN. Mata kuliah manajemen barang milik negara adalah salah satu ilmu yang dipelajari dan menjadi ilmu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Peserta didik mampu menerapkan manajemen operasional pengelolaan barang milik negara dalam menunjang tugas keimigrasian kelak apabila para peserta didik sudah selesai pendidikannya. Dengan mempelajari manajemen BUMN diharapkan memahami ruang lingkup manajemen BUMN, pengelolaan ruang lingkup pengadaan barang milik negara, dan juga memahami ruang lingkup perawatan dan penghapusan dan pelelangan barang milik negara, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara. Ini diharapkan, jadi nanti begitu setelah selesai, peserta didik mengimplementasikan apa yang sudah didapat selama proses pembelajaran di Politeknik Imigrasi. Nah, nanti akan
diketahui bagaimana implementasinya di lapangan, apalagi di bagian umum rumah tangga. Nah, nanti pasti akan berurusan dengan yang namanya pengelolaan penatausahaan barang milik negara. Nah, ini berkaitan dengan kalau di lapangan adalah fasilitatif keimigrasian. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan CPR. Nah, dari sikap diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang penting, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu berperan sebagai warga negara, menghargai keanekaragaman budaya. Nah, ini dari pengetahuan, memahami ruang lingkup ilmu manajemen barang milik negara, menganalisis pengelolaan manajemen barang milik negara, menganalisis proses pembentukan barang milik negara. Jadi barang milik negara itu diperoleh dari mana? Masih ingat? Ya. Oke, diulang lagi. Oke. Nah, ini adalah kemampuan keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran secara logis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mengkaji kasus penerapan atau ilmu pengetahuan. Apa itu barang milik negara? Ya, ini yang terpenting. Keterampilan khususnya apa? Nah, mampu menguasai ilmu manajemen barang milik negara diterapkan di bidang keimigrasian beserta tata cara pengelolaan. Di situ ada pengadministrasian, tata cara bagaimana mengadministrasikan barang milik negara, bagaimana penghapusan. Nah, ini fungsinya adalah untuk tata tertib pengelolaan barang milik negara. Oke, nah ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaiannya pembelajaran mata kuliah itu apa sih yang kira-kira diharapkan oleh peserta didik? Nah, CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah, memahami ruang lingkup manajemen pengelolaan barang milik negara. Sub CPNK-nya apa? 1. Mampu menjelaskan beberapa teori konsep dalam manajemen pengelolaan barang milik negara. Ya, subnya adalah menjelaskan pengertian BMN, menjelaskan tugas pokok pejabat, menjelaskan dasar pengelolaan barang milik negara. Nah, indikatornya apa saja indikatornya? Indikatornya yaitu mengumpulkan RPS, lalu menjelaskan konsep umum manajemen barang milik negara, mengaplikasikan pengertian SIMAK barang milik negara. SIMAK, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, menjelaskan peran PPK. PPK apa PPK? Pejabat Pembuat Komitmen. Mampu mengurutkan susunan struktur organisasi yang mengelola BMN, mengemukakan tugas dan fungsi operator BMN. Nah, operator, ingat, ada operator BMN, ada operator persediaan, ada operator sakpa keuangan, ya kan? Lalu yang kedua, mampu memahami ruang lingkup pengadaan barang milik negara. Nah, di sini adalah sub CPNK-nya adalah menjelaskan konsep keuangan negara dan manajemen keuangan negara, menjelaskan proses pengadaan barang milik negara, lalu menjelaskan manajemen APBN dan penerimaan negara. Nah, indikatornya apa? Mampu menentukan landasan hukum yang dipakai sebagai landasan penganggaran barang milik negara sesuai dengan PMK. PMK apa? Peraturan Menteri Keuangan atau garis miring peraturan. Lalu mengemukakan keterkaitan APBN dengan BMN, mengemukakan penerimaan negara dengan pengadaan barang milik negara. Penatausahaan manajemen barang milik negara itu berkaitan dengan berapa? Ini ada berapa? 3 hal, yaitu pembukuan. Kalau sudah pembukuan dilakukan, baru inventarisasi, baru dilaporkan. Nah, pembukuan itu apa sih? Pembukuan itu terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke dalam daftar barang. Lalu inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendaftaran barang milik negara. Nah, pelaporannya berupa apa? Terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi barang milik negara secara semesteran dan tahunan. Nah, ini yang saya bilang di depan tadi, ya, berkaitan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan selama setahun 2 kali, semester 1 sama semester 2 atau tahunan. Semester 1 itu dari bulan berapa? Januari sampai akhir Juni.
semester 2 atau tahunan dari bulan awal Juli sampai akhir Desember. Oke. Nah, ini dia lingkup dan objek. Nah, ini dia klasifikasi objek. Jadi pada laporan aplikasi di barang milik negara, ya, itu ada apa saja, isinya apa saja. Itu aset lancar itu persediaan. Masih ingat persediaan? Barang konsumsi, contohnya ATK. Lalu aset tetap, di sini tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya konsumsi dalam pengerjaan. Lalu aset lainnya, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap dihentikan dari penggunaan. Aset tak berwujud, apa contohnya? Ya, berupa aplikasi, contohnya software, ya, atau aplikasi tidak berwujud. Nah, UAPPB, unit akuntansi pengguna barang eselon 1. Ini berupa eselon 1. Contohnya di kementerian kita ada berapa eselon 1? Ada 11. Lalu UAPPB. Nah, ini B ini wilayah. Ya. Kanwil dalam hal ini. Nah, lalu UAK PB, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Dalam hal ini adalah siapa? Ya, dalam hal ini adalah Satker atau PT. Nah, ini pengelola barangnya siapa? DJKN. DJKN apa DJKN? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lalu Kanwil DJKN, lalu KPKNL. KPKNL apa katanya? Inventarisasi, ya, tahap-tahapannya, ya, bagaimana 5 tahun kita melakukan inventarisasi BUMN yang berada dalam penguasaannya, lalu mendaftar dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam daftar barang, ya, pada pengelola barang. Lalu tahap selanjutnya menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri Keuangan setelah selesai melaksanakan inventarisasi barang milik negara. Lalu monitoring dan evaluasi, ya, atas kesesuaian rencana pelaksanaan inventarisasi dengan laporan hasil inventarisasi. Dalam hal dari hasil monek ditemukan ketidaksesuaian, pengelola barang menyampaikan kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Nah, ini dari hasil monitoring evaluasi dari kegiatan inventarisasi pengelola barang yang kita lakukan. Nah, ini sekarang pelaporan, ya kan? Seperti tadi UAKPB, unit akuntansi kuasa pengguna barang, lalu UAPPB wilayah eselon 1, lalu UAPPB sebagai pengguna, ya. Nah, ini yang dilakukan tahap-tahapannya, ya. LBKP semesteran di wilayah, sama juga di unit eselon 1. Nah, di Satker juga sama, semesteran. Nah, kenapa UAPPB dari pengguna sampai wilayah eselon 1 sampai Satker sama? Fungsinya untuk apa? Biar apa? Untuk pencocokan. Oke, pencocokan data biar tidak ada yang miss. Nah, ini pemutakhiran dan rekonsiliasi data BUMN, ya, pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BUMN berkaitan dengan hasilnya apa saja, yaitu hasil pemutakhiran dan rekonsiliasi data BUMN dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana penata usaha pada pengguna barang dan pengelolaan barang sesuai dengan jenjang kewenangannya. Ini hasilnya dari pemutakhiran dan rekonsiliasi data. Ini nanti dalam hal ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Irjen. Irjen tahu Irjen? Inspektur Jenderal. Berkenaan dengan apa? Review hasil rekonsiliasi. Jadi nanti akan dipertanggungjawabkan dengan Irjen, dengan satuan kerja, dengan satuan wilayah. Di situ juga ada KPKNL. Kira kalau sudah tidak ada data selisih data atau kali ini sudah ditemukan match, ya, antara pengelolaan keuangan, data keuangan dan barang milik negara tidak ada yang match, maka lalu nanti bagaimana nilai-nilai satuan minimum kapitalisasi BUMN tidak diperlukan untuk BUMN berupa tanah, berupa jalan, konstruksi,
dan aset tetap lainnya seperti koleksi, perpustakaan, dan barang bercorak kesenian. Kaitan dengan mata kuliah manajemen barang milik negara, penatausahaannya barang milik negara, dan regulasi payung dasar hukumnya apa barang milik negara, penatausahaan barang milik negara, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Itu merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 27 nomor 27 tahun 2014. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oke, baik ya. Oke, silakan. Izin bisa disesuaikan, izin bertanya untuk penatausahaan BPN ini kan dalam kantor itu ada pencatatannya dan inventarisasi. Jadi dalam catatan itu juga ada identitas barang yang dimana dimuat dalam NUP atau nomor urut pendaftaran. Nah, apabila nantinya stiker NUP ini rusak atau identitas barangnya ini tidak teridentifikasi, bagaimana kelanjutan dari pencatatan dan penatausahaan barang milik negara tersebut? Oke. NUP nomor urut pendaftaran itu berupa stikernya bisa rusak. Kita bisa melakukan print ulang dengan lewat aplikasi. Itulah kecanggihan apabila kita senantiasa menggunakan aplikasi yang ada dan terdata dengan baik. Selama data tersebut atau pendaftaran barang tidak terhapus atau tidak, misalnya tidak di-delete dari aplikasi itu akan ada terdaftar di dalam aplikasi barang milik negara. Ya, jadi tidak usah takut misalnya, ini seperti stiker itu ada barang milik negara, ya, nomor barang milik negara. Apabila rusak, tinggal print lagi. Itu fungsi dari penatausahaan ketertiban bagaimana proses melakukan pencatatan barang ke dalam aplikasi. Sekarang operator barang milik negara, operator sakti itu ada tunjangan khususnya. Kenapa? Karena ada jabatan di situ, misalnya analisis kebutuhan pemetaan barang milik negara. Tidak ada JFT-nya. Keuangan juga tidak ada JFT-nya. Jadi manfaatkan yang ada. Apabila nanti kalian sudah terjun ke lapangan, jangan hanya ke bagian teknis keimigrasian saja. Ilmu fasilitatif keimigrasian banyak, ya. Dan pasti akan sangat bermanfaat karena sebuah UPT, sebuah kantor, kementerian, lembaga tidak ada yang namanya tugas pengelolaan fasilitatif bagian umum rumah tangga, kantor tidak akan jalan. Ya kan? Oke, ada lagi? Silakan. Mau disampaikan di mulai diri tahun utama Politeknik Imigrasi, nama Novel Bapadal, presensi 2. Mau bertanya terkait dengan BNN Idol yang tadi disampaikan bahwa saat ini yang terjadi adalah di Kementerian Hukum kita punya banyak sekali tanah dan persediaannya tidak digunakan. Mohon izin, saat ini kami melihat dari fenomena yang terjadi di kampus Politeknik Tangerang bahwa tanah tersebut digunakan oleh orang lokal yang tinggal di sana. Nah, ini jadi pertanyaan yang jadi masalah nantinya adalah ketika kita membangun, orang yang ada di situ pasti nggak mau keluar karena kita harus diminta untuk ganti rugi, padahal karena itu tanah kita. Bagaimana terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut? Kemudian di sisi yang lain adalah dengan tanah yang begitu banyak kosong, pemerintah daerah mengklaim. Kita pernah bersidang dan memang kembali lagi persidangan itu dilihat dari hak guna pakai dan kita menang. Nah, ini kan jadi salah satu yang harus kita cari solusinya bersama. Apakah tanah itu kita bangun untuk rumah dinas ataupun apa, dan itu wajib dilakukan oleh operator BNN sebagai pelaksana daripada tugas. Mohon izin arahan dan bimbingan terkait dengan permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi salah satu dari barang milik negara diperoleh dari mana adalah dari perolehan kekuatan hukum yang sah. Nah, itu seperti tadi lewat proses persidangan akhirnya ditentukan itu punya Kemenkumham. Yang kedua adalah persoalan kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Karena harusnya sejak awal dilakukan penatausahaan BMN dengan cara paling tidak bukti-bukti ini punya Kemenkumham seperti apa sih?
Nah, ini yang dilakukan saat ini, pendataan semua inventarisasi barang milik negara berupa tanah, bangunan, gedung. Inventarisasi seperti yang kemarin kita kebetulan berkoordinasi berkaitan dengan lahan yang ada di Politeknik Politeknik Imigrasi yang ada di Tanah Tinggi, bagaimana pengelolaan bersinergi dengan Pemda. Nah, ini tentunya adalah salah satu bukti harus dilakukan inventarisasi barang milik negara, penatarisaan barang milik negara dengan apa? Pendataan ulang seperti tadi. Fungsinya untuk apa? Biar hal seperti yang tadi terjadi tidak terjadi lagi. Itu yang dilakukan sekarang. Makanya sekarang sudah mulai misalnya ada tanah-tanah kosong, di situ akan ada terpancang plang, ya kan? Nah, terpancang plang. Milik tanah ini milik Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan ketetapan misalnya agraria atau BPN nomor ini. Nah, itu fungsinya. Nah, hal ini terjadi misalnya sudah ada pengelola tanah mengelola lahan pertanian digunakan untuk lahan pertanian. Nah, ini sebetulnya karena dulu istilahnya mungkin diperuntukkan udahlah daripada kosong mungkin dikelola ya untuk menghasilkan bagaimana kita berdaya guna untuk masyarakat sekitar. Nah, tapi kalau untuk berkaitan dengan tuntutan ganti rugi karena tidak di situ lagi, nah ini adalah perlunya mediasi antara Biro Hukum Kemenkumham dengan masyarakat setempat. Tapi mediasi itu biasanya terjadi dan secara bisa diselesaikan secara baik-baik. Cuman memang ada beberapa kendala berkaitan dengan lahan kita yang dipakai mungkin oleh orang lain ataupun oleh pemerintah, tapi itu bisa diselesaikan secara mediasi. Itu yang diharapkan. Nanti tugas kalian kalau kalian nanti di DMN-nya Direktorat Jenderal Imigrasi, kan di situ akan banyak ilmu. Bagaimana kita menangani rumah dinas imigrasi, bagaimana kita menangani gedung bangunan kantor imigrasi di seluruh Indonesia, bahkan sewa di luar negeri. Tapi beruntung kalau di luar negeri kita menumpang pada kemudian di luar negeri. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin pertemuan pada mata kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu untuk mata pembelajaran mata kuliah yang sama minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi.